Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daeng Rado Farezi. Saya berasal dari kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang salah satu tokoh persatuan, yaitu Frans Kaysepo. Frans Kaysepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Pulau Biak. Beliau merupakan anak dari pasangan Albert Kaysepo dan Albertina Maker. Beliau pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah khusus pegawai Papua. Beliau wafat pada tanggal 10 April 1979 di Jayapura. Beliau berperan dalam Konferensi Malino 1946 yang membicarakan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Beliau juga adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Pada tahun 1948, beliau ikut serta merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan pada tahun 1961, beliau mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia atau yang disingkat dengan ISI, yang bertujuan untuk menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan tentang biografi salah satu tokoh persatuan, Frans Kaysepo. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliza Alisfalia. Di sini saya akan menceritakan biografi dan peran Ida Anak Agung Gede Agung. Jadi, Ida Anak Agung Gede Agung adalah tokoh asal Bali yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau merupakan seorang ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Di Bali, beliau menjadi seorang raja Gianyar menggantikan sang ayah. Beliau menjadi Menteri Masalah-Masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ida Anak Agung Gede Agung lahir di Gianyar, Bali tanggal 24 Juli tahun 1921. Beliau mengawali pendidikan sekolahnya di Holland Inland School atau setingkat dengan sekolah dasar. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Merit Gebrecht Legerec Enderwich atau setingkat dengan SMP. Setelah lulus, Ida Anak Agung Gede Agung melanjutkan sekolah di Algemene Legerec School atau setingkat SMA. Setelah itu, beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Rijkshoge School. Peran Ida Anak Agung Gede Agung di dunia politik dimulai di negara Indonesia Timur atau NIP. Awalnya, beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, lalu sebagai Perdana Menteri pada Desember tahun 1947 sampai Desember 1949. Meskipun saat itu NIP di bawah pengaruh Belanda, Ida Anak Agung Gede Agung menjalankan politiknya dengan cara yang berbeda. Pada Januari 1948, Anak Agung melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Iri Amir Syarifuddin untuk bersama-sama mencari solusi terkait masalah nasionalisme Indonesia. Berdasarkan pertemuan itu, pada tanggal 19 Januari 1948, pemerintah RI mengaku adanya NIT pada Februari 1948. NIT mengirim misi parlementer ke Yogyakarta. Politik yang dilakukan Anak Agung ini dikenal sebagai politik sintesis. Beliau menentang keras keinginan Belanda untuk membentuk pemerintahan federal sementara sebelum negara Indonesia Serikat atau RIS terbentuk. Sikap dukungan Anak Agung makin terlihat ketika Belanda melancarkan aksi agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Untuk menunjukkan proses pada aksi itu, Anak Agung langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Lalu, beliau diangkat kembali pada tanggal 12 Januari 1949 sebagai Perdana Menteri.
Jadi pada awal Februari 1949, Anak Agung memimpin delegasi BFO atau Pertemuan Musyawarah Federal Perbankan untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin RI yang ditawan oleh Belanda. Sebulan setelahnya, BFO menuntut agar Belanda segera menghentikan aksi agresi militernya dan membebaskan para pemimpin RI. Untuk menyamakan pendapat antara RI dengan BFO menghadapi Belanda, Anak Agung memprakarsai diadakannya konferensi antar Indonesia. Konferensi ini berlangsung 2 kali, yaitu di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli dan Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus. Dalam konferensi ini dicapai kesepakatan di mana bendera negara tetap merah putih dan lagu kebangsaan tetap Indonesia Raya. Lalu disepakati juga untuk membentuk Angkatan Perang RIS. Perundingan konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Anak Agung menjadi wakil ketua delegasi BFO sekaligus ketua delegasi MIP. Dalam perundingan, Anak Agung menuntut agar wilayah Irian Barat digabungkan dalam RIS. Namun Belanda tetap mempertahankan bahwa Irian Barat berada di bawah kekuasaan mereka. Pada akhirnya disepakati bahwa Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ida Anak Agung Gede Agung wafat pada 22 April 1999. Berkat sumbangasinya, Ida Anak Agung diberikan penghargaan oleh pemerintah yaitu Bintang Mahaputra Adi Pradana. Kemudian pada tanggal 6 November 2007, berdasarkan keputusan Presiden, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian biografi dan peran singkat tentang Ida Anak Agung Gede Agung. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Artina. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pahlawan yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Gusti Raden Mas Dorojatun atau yang lebih dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh, beliau menjabat sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah Indonesia merdeka. Tidak hanya sebagai pemimpin politik, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Namun, pada tanggal 2 Oktober 1988, beliau meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Di balik itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu pada saat agresi militer Belanda yang pertama. Saat itu ibu kota Republik Indonesia di Jakarta tidak aman lagi dipakai sebagai pemerintahan. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan Yogyakarta sebagai pengganti ibu kota Jakarta sementara pada tahun 1946. Beliau juga berperan penting sebagai penghubung diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Beliau juga merupakan inisiator dalam serangan umum 1 Maret 1949. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tokoh pahlawan yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Lorenza dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah pahlawan, yaitu Silas Papare.
Silas Papare adalah seorang yang berjuang penyatuan Irian Jaya di Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Surai, Papua 18 Desember 1918. Ia menyelesaikan pendidikan di sekolah juru rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kegigihannya dalam berjuang untuk kemerdekaan Papua membuatnya sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda. Usahanya untuk mempengaruhi batalion Papua untuk pemberontakan pada akhirnya membuat ia harus masuk penjara di Jayapura. Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas berkenalan dengan Dr. Samratulangi, yaitu gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalannya dengan Samratulangi membuat semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau bisa disebut dengan PKII. Akibatnya, Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Guna mengenang jasa besarnya, nama Silas Papare diabadikan sebagai salah satu kapal selam perang, yaitu KRI Silas Papare. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.